Baik, selamat siang semua. Kita akan masuk ke kuliah online kita ya, yaitu pemrograman web 3 ya. Dan di sini kita bawakan belajar tentang Laravel ya. Jadi Laravel kita sudah sampai di pembuatan controller ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita coba masuk di codingannya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka file Laravel kita ya. Jadi ini saya sudah masuk di pen, kemudian folder, saya buka Laravel ya, seperti ini ya. Jadi sudah terbuka. Sekarang kita akan membuat controller ya. Jadi masuk di terminalnya ya, klik terminal, baru sini kita buat php artisan mic .2 controller yang baru nama controllernya apa. Di sini saya pakai home ya. Untuk melihat hasilnya kita lihat di ini ya, app http controller, kemudian ini ya. Oke, sudah ya. Nah, biasanya di dalam controller selalu ada function ya. Ya, jadi function yang otomatis biasa dijalankan itu adalah function index ya. Nah, jadi function index ya. Function index ini yang akan kita ambil di rootnya ya. Jadi nanti di roots ya, di roots kita akan panggil ini ya, controller home ini ya. Jadi masuk di sini kita pakai ya, yang pertama kita lakukan adalah use ya, use apt ya, dp dollars, taruh nama controllernya apa ya. Controller tadi adalah home ya. Dia sudah baca home ya. Oke, titikal. Nah, sudah ya. Jadi kita akan mencoba memanggil sesuatu dari home ini ya. Kita coba return dulu ya. Return misalkan nama saya akan coba panggil ini di rootsnya ya. Jadi saya mau tampilkan di web nama saya Milky ya. Jadi di sini ya, di rootsnya sini di webnya kita panggil ya, kita panggil dengan root ya, root, kemudian nanti kita akan buat ini ya, URL-nya ya. Jadi kita pakai get ya, seperti ini. Get ya, karena ini file index yang akan kita panggil, jadi tidak ada tulisannya ya, cuman slash saja ya. Ya, kemudian kita panggil nama controllernya ya. Nama controller kita tadi adalah ya, kemudian nama kelas kita ya, function yang kita gunakan adalah index, seperti
seperti itu ya, jangan lupa titik koma seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau kita panggil harusnya bisa jalan ya, PHP artisan serve. Nah itu ada ya. Nah, jadi sih dia sudah bisa menampilkan controller ya. Nah, jadi intinya dari controller tadi yang kita buat controller home ini harus diinisialisasi ya di routersnya ya, di atas ya, use app controllers ya, baru nama controllernya apa. Oke, sudah berhasil. Nah sekarang itu kita baru bisa menampilkan nama ya. Nah seharusnya dari controller ini nantinya dia harusnya bisa menampilkan view ya. Jadi coba kita buat sebuah view ya, di view sini ya, di klik kanan kita coba buat sebuah file namanya apa, index ya, index titik blade ya, blade titik php ya. Nah di dalamnya saya akan buat gini ya, saya akan buat sebuah desain ya. Sini bisa latihan controller ya. Di sini saya buat ya. Nah ya, jadi data ini akan kita panggil ya. Jadi kalau misalkan kita panggil view berarti itu adanya di controller ya, dari sini ya. Nah, jadi ini yang tadi kita tinggal ganti ya. Jadi di sini bukan lagi Melki ya, karena kita akan panggil view, return view ya, view ya, baru nama viewnya apa tadi ya. Ya karena kita tidak di dalam folder, kita langsung index saja ya. Seperti itu ya. Jadi sekarang kalau kita reload harusnya gini ya. Jadi dia sudah berhasil menampilkan ini ya, controller ya. Ya jadi view ya. Nah dalam hal ini biasanya juga kita bisa mengirimkan parameter ya. Jadi parameternya itu bisa kita kirimkan ya. Ya misalkan saya mau merubah nanti di atasnya judulnya ya, judulnya. Jadi misalkan saya kasih sebuah variabel yang namanya judul ya, sama dengan judulnya apa ya. Misalkan judulnya adalah belajar controller. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan dosen ya, dosen sama dengan misalkan yang kiri ya, seperti ini. Nah, nanti data ini harusnya bisa dikirim ke dalam view ya. Ya, jadi datanya itu bisa kita kirim di dalam view sini dengan menggunakan array ya, seperti ini. Nah, jadi nanti di dalam sini judul ya, sama dengan dolar judul ya, seperti ini. Koma ya,
kemudian dia kirim lagi dosen dolar dosen. Nah, jadi datanya dia ambil dari atas sini ya, masuk ke dalam sini. Nah, data ini itu bisa dikirim ke view ya. Jadi di indeks ini bisa kirim ke sini ya. Jadi di atas sini bisa kita ganti ya. Sini bisa kita ganti dengan ya. Kalau ini bisa kita pakai gini ya. Nah, baru dolar jen seperti itu. Ini kita ganti misalkan selamat datang di mata kuliah ya. Mata kuliah web 3 dengan dosen ya, dolar dosen. Kita coba ya, sudah reload. Nah ini ya, sorry ya, ada yang salah di sini, saya belum tutup H1-nya ya. Oke, sip. Nah, kita reload kembali ya. Ya, jadi kita bisa mengirimkan parameter di dalamnya ya. Nah, jadi sip ya. Sekarang datanya sudah bisa dikirim dari controller ke view ya. Nah, cuman bukan itu yang kita mau lakukan ya. Yang kita mau lakukan adalah membuat sebuah web ya, model web. Kita coba saja wiki ya. Ya. Jadi kita akan mencoba membuat yang di atas ini ya. Ya, ini ya, yang menu ya. Ya, jadi kalau untuk membuat menunya berarti kita akan ganti di dalam sini ya. Datanya kita akan ganti ya. Ya, jadi datanya bisa kita ambil dari Bootstrap ya. Jadi kita hapus saja dulu ini ya, di indeksnya tadi bisa kita hapus ya, gini. Baru kita masuk di Bootstrap ya, Google, baru Bootstrap ya. Ya, kita pakai Bootstrap 5 ya. Nah, supaya kita tidak repot mengetik lagi, kita pakai yang template saja ya, starter template ya. Kita copy, baru kita paste di dalam indeks tadi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya sekarang, kalau saya reload, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia sudah connect dengan Bootstrap-nya ya. Nah, hello world ya. Jadi tampilannya adalah hello world di dalamnya. Saya ganti dulu hanya latihan ya. Latihan controller ya. Controller ya, seperti ini. Ya, saya akan ganti hello world ini menjadi menu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Bootstrap ada namanya navbar ya. Navbar ya. Ya, navbar ini bisa kita cari ya. Kita coba pakai yang ini saja ya. Ya. Nah, ini kita copy. Ya, kita akan ganti ini ya. Kita kasih gini ya. Ya. Kalau kita reload sekarang, hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi sudah ada menu di atas, bisa juga begini-begini ya. Search-nya kita hapus saja ya, karena kalau di ininya, di web aslinya tidak ada search ya, tidak ada. Ada ya. Kita akan rubah ya. Ya, jadi di sini kita akan buat supaya warnanya ya
danger kita pakai ya. Danger, kemudian navbarnya pakai dark ya. Dark. Kita coba Ctrl S, baru lihat. Nah, ini seperti ini ya. Ya, kita akan hapus sebagiannya. Kita hapus yang search saja ya. Yang search kita hapus ya. Ya ini ya. Google/Google Home ya. Search ya. Kita hapus. Ya. Nah, kemudian kita mau supaya home ini ya, URL-nya dia di sebelah sana ya. Berarti kita tutup dulu di bawah sini ya, div-nya ya, /div ya, seperti itu ya. Nah, data ini akan kita buatkan sebuah CSS ya. Nah, jadi kita akan link ya ke sebuah CSS nanti. Nah, di sini ya, kita coba link ya. Link. Ya, style ya. Kita kasih CSS ya. CSS. Jadi kita akan buat di asset ya. Kemudian folder CSS slash style ya. Jadi kita masuk di public ya, cari public dulu ya, kemudian buat sebuah ini ya, folder namanya CSS ya, kemudian di dalamnya ada file ya, style.css seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi indeksnya ya, indeksnya ini dari, kita akan atur di ini ya, navbarnya ya, kelas navbar ya. Kelas navbar, nav saja ya, nav ya, nav kita akan jadikan dia displaynya flex ya. Kemudian di dalamnya justify content kita kasih space fitted. Coba ini sudah ya. Jadi dia sudah bisa ya. Ya. Sekarang kalau kita lihat, kita akan rubah dulu ya. Ya, jadi ini home kita jadikan dia beranda ya, beranda. Kemudian kalau kita lihat di ininya ya, profil struktur
fakultas dan lembaga ya. Profil, ya, struktur. Saya copy saja dulu ini. Struktur, lembaga, dan drop-downnya ini kita pakai fakultas. Misalkan di sini teknik ya, di sini kemudian terus ya aplikasi dan daftarnya. Oke, sip. Kita coba lihat dulu ya. Upload. Nah, ini ya. Jadi lembaga, struktur, dan ini. Ya, disable-nya kita hapus ya. Disable ya, ini. Nah, kita hapus saja ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ya, jadi dia sudah bisa gitu ya. Nah, saya mau navbarnya ini berubah jadi logo ya. Nah, jadi di atas sini ya, navbar ini saya akan ubah ya jadi logo. Berarti saya akan kopikan sebuah image ya. Nah, ini sudah ada logo di dalam public ya, logo kit ya. Ya, jadi saya bisa gini ya. Saya bisa panggil IMG ya. SCR yang di dalamnya nanti kita panggil aset baru kita panggil IMG apa logo ya, logo sekikan saja name dia di image ya, image space ya, seperti itu. Kita coba lihat hasilnya. Ini logonya besar ya. Nah, jadi ini bisa dikasih kecil lewat CSS tadi. Nah, jadi di dalam nav ya segini di CSS nya di dalam nav ada IMG ya, yang saya mau kasih kecil width-nya sama dengan misalkan 80 px. Nah, ya masih terlalu besar ya, kecil lagi 60 atau 50 ya. Oke, sip ya. Nah, sudah jadi ya. Nah, saya mau di sini ya ada carousel ya. Ya, jadi pada saat kita aktif di beranda ada carouselnya, tapi kalau kita klik profil nanti ada profil yang muncul ya, paling tidak ada gambar ya. Ya, jadi kita bisa masuk di ini ya, di Bootstrap ya, masuk di Bootstrap, kemudian kita cari carousel ya. Carouselnya kita pakai yang biasa saja ya, ini kita copy ya. Ini kita pastikan pas-pas di bawahnya nav tadi ya. Ya, jadi kita akan pastikan di bawahnya nav ya, di bawahnya nav.
seperti ya di indeks tadi ya, sini ada di bawahnya nav ya, pas deh ya. Nah, di sini sudah ada beberapa image yang saya punya ya. Ya, jadi kita tinggal copy yang model image di atas tadi, baru ganti nama filenya ya. Ini ya, copy saja ini ya, semua sampai komanya ya. Baru kita paste di bawah sini ya, di image str ya. Nah, asetnya logo, tapi sekarang kita akan ganti ya jadi key 1 ya. Ini bisa aja ya, paste ya. Ini di sini paste lagi ya, tapi key 2 ya. Dan yang ketiga ini saya hapus, paste key 3. Oke, sip ya. Kita reload ya, dan hasilnya seperti ini ya. Sudah ya, sudah jadi. Nah, untuk membuat routing, misalkan saya klik profil dan muncul tulisan profil, saya klik ini baru muncul ini, berarti saya buat ininya dulu ya. Jadi saya buat routersnya ya. Ya, jadi di controller ya, di controller form tadi kita harus membuat function ya. Ya, jadi function yang bisa menyelesaikan itu ya, memanggil routers. Ya, misalkan function ya. Function di sini saya pakai function profil ya. Profil kayak gini ya. Nah, function profil ini akan mereturn ya, mereturn view profil nantinya ya. Saya copy ini, saya paste di sini ya, tapi dia hanya mereturn judul ya, judul nanti yang kita kasih ya. Jadi ya. Nah, judulnya dia beda, ini dia return nanti judulnya adalah halaman profil ya, seperti ya. Ya, kemudian kita titik koma. Oke, sip ya. Jadi kita sudah punya profil dengan ini ya. Dia nanti ya, tapi dia akan memanggil bukan ini ya, tapi nanti dia panggil di view-nya ada namanya profil ya. Profil. Seperti itu ya. Nah, ini akan kita buatkan di roots-nya ya. Nah, jadi masuk di sini ya, di webnya ya. Nah, kita buatkan sebuah roots di sini ya. Jadi Ctrl ini ya, dia akan ya, di sini beda dengan yang tadi yang index ya. Dia akan akses profil ya, kemudian kelasnya tetap home, tapi fungsinya adalah function profil. Seperti itu. Ya. Kalau kita run sekarang, kita ganti di sini ya. Kalau saya coba buat di atas sini ya, saya slash profil. Nah, belum ada ya, view-nya belum ada. Ya, jadi dia sudah panggil roots-nya, tapi view ya, ini ya, view profile is not found. Jadi dia belum menemukan view. Ya, jadi kita lanjut membuat view-nya di sini ya, di sini ya. Nah, jadi saya klik kanan, saya buat file
profil titik blade titik php, yang isinya itu kita copy dari indeks ya, copy dulu dari indeks ya, karena kita kan mau sama nanti modelnya ya. Oke. Nah, cuman di dalam sini tidak ada carousel ya, jadi carousel innernya ini hilang ya. Nah, jadi mulai dari sini kita akan hilangkannya ya. Isinya nanti adalah kita akan buat sebuah tulisan saja ya. Di sini kita kasih tulisan saja. Saya mau buat sebuah div ya, kontainer dan di dalamnya ada tulisan satu ya, selamat datang di profil tutor, seperti itu ya. Jadi kita sudah punya ya. Nah sekarang kalau kita enter harusnya muncul ya. Nah, ya. Nah, tapi belum connect. Kalau diklik sekarang belum connect ya. Karena apa? Belum kita masukkan di dalam sini. Nah, jadi supaya dia connect, tinggal kita masuk di indeks, tambahkan di atas sini. Jadi URL-nya ya. Jadi di berandanya kita tambahkan ya. Misalkan kita pakai di sini href ya, tanda petik bin kurung awal, kita pakai URL ya dalam kurung, kemudian kita kasih slash ya, kan slash itu tadi ya. Nah kalau beranda URL slash saja ya. Jadi di sini kita kasih slash saja. Ya, kita bisa copy ke yang lain ya. Ya, jadi misalkan di bawah sini ada nanti apa ya? Kita copy di sini struktur ya. Seperti itu. Ya, di bawahnya misalkan lembaga. Kita hapus saja. Ya, di sini ya. Tuh. Di sini lembaga. Seperti itu ya. Kita sesuaikan saja, ini kita copy ke ini ya. Tadi LI nya ya, kita ganti LI nya di profil ya. Mulai dari beranda sampai lembaga. Oke, sip ya. Kalau kita run sekarang seperti ini, kalau saya klik beranda itu kembali ke awal ya. Kalau saya klik profil, nah dia sudah muncul ya, beranda sudah. Tapi kalau saya klik struktur, dia not found. Kenapa? Karena struktur belum kita buat ya. Kita buat dulu ya. Jadi pertama-tama yang akan kita buat adalah controllernya ya. Nah, ini kita copy saja ini ya, copy ya. Baru letakkan di bawahnya, paste ya. Kita ganti ini fungsinya jadi struktur, dan di dalamnya dia akan mengakses nanti sebuah view namanya struktur seperti itu ya. Nah ini halaman struktur. Oke.
Nah, yang kedua yang kita akan lakukan adalah mendefinisikan rootnya, ya. Nah, jadi di webnya, ya, webnya kita akan buat ya di sini. Kita akan copy ini, kita akan buat root baru seperti ini dengan nama struktur tuh, dan fungsinya adalah struktur seperti itu ya. Nah, belum ada. Kalau kita run sekarang ya, saya refresh ya, saya klik profil bisa. Kalau saya klik ini belum ya, struktur ya. Harusnya dia sudah error ya sebenarnya, karena dia sudah mengambil ini. Kalau kita klik profil sudah, oke, sip ya, struktur plus struktur, oke ya. Kita coba ini dulu. Profil struktur. Kita buat sebuah, kita copy saja ya ini ya. Jadi kita buat sebuah file di sini namanya struktur titik blade titik php. Nah, yang isinya itu sama saja dengan ini ya. Ctrl C, Ctrl A ya, Ctrl C. Nah, baru paste di struktur ya. Cuman ininya yang berubah ya, tentang di struktur ya. Oke, sip ya. Terreload, harusnya sudah muncul ya. Oke, masih not found. Berarti dia kesalahan di ini. Controllernya sudah cocok. View, struktur, judul. Kalau diakses di atas slash sudah slash not found. Berarti di view-nya ya, view-nya yang salah. Salah. Struktur ya. Oke, kita coba tes. Oke, bisa ya. Nah, jadi sekarang kalau kita klik beranda, profil dan struktur. Oke, sip ya. Kita kembali ke beranda ya. Ya, untuk seterusnya bisa dilanjutkan ke yang lain ya. Nah, jadi dibuat kontrolernya yang lainnya supaya bisa connect semua ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat datanya kita ambil dari database ya. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang semua. Kita akan masuk ke kuliah online kita ya, yaitu pemrograman web 3 ya. Nah, di sini kita bawakan belajar tentang Laravel ya. Jadi Laravel kita sudah sampai di
pembuatan controller ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita coba masuk di codingannya ya. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka file Laravel kita ya. Ya, jadi ini saya sudah masuk di open, kemudian buka folder, baru saya buka Laravel ya. Seperti ini ya. Jadi sudah terbuka. Sekarang kita akan membuat controller ya. Nah, jadi masuk di terminalnya ya. Klik terminal, baru sini kita buat php artisan mic titik 2 controller ya, baru nama controllernya apa. Di sini saya pakai home ya. Seperti ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat di ini ya, app http controller kemudian ini ya. Oke, sudah ya. Nah, biasanya di dalam controller selalu ada function ya. Ya, jadi function yang otomatis biasa dijalankan itu adalah function index ya. Ya, jadi function index ya. Ya. Nah, function index ini yang akan kita panggil di rootnya ya. Ya, jadi nanti di roots ya. Di roots kita akan panggil ini ya. Controller home ini ya. Ya, jadi masuk di sini kita pakai ya. Yang pertama kita lakukan adalah use ya. Use app ya. App controllers, baru nama controllernya apa ya. Nama controllernya tadi adalah home ya. Dia sudah baca home ya. Oke, tipikal. Nah, sudah ya. Ya, jadi kita akan mencoba memanggil sesuatu dari home ini ya. Kita coba return dulu ya. Return misalkan nama saya akan coba panggil ini di rootsnya ya. Ya, jadi saya mau tampilkan di web nama saya Milky ya. Ya, jadi di sini ya, di rootsnya sini di webnya kita panggil ya. Kita panggil dengan root ya. Root, kemudian nanti kita akan buat ini ya, apa URL-nya ya. Jadi kita pakai get ya, seperti ini. Get ya, karena ini file index yang akan kita panggil, jadi tidak ada tulisannya ya, cuman slash saja ya. Ya, kemudian kita panggil nama controllernya ya. Nama controller kita tadi adalah ya, kemudian nama kelas kita ya. Function yang kita gunakan adalah index. Seperti itu ya. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi sekarang kalau kita panggil harusnya bisa jalan ya. PHP artisan serve. Nah, itu ada ya.
Nah, jadi sih dia sudah bisa menampilkan controller ya. Nah, jadi intinya dari controller tadi yang kita buat controller home ini harus diinisialisasi ya di routersnya ya, di atasnya use app controllers ya, baru nama controllernya apa. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang itu kita baru bisa menampilkan nama ya. Nah, seharusnya dari controller ini nantinya dia harusnya bisa menampilkan view ya. Jadi coba kita buat sebuah view ya. Di view sini ya, di klik kanan kita coba buat sebuah file namanya apa, index ya, index titik blade ya, blade titik php ya. Nah, di dalamnya saya akan buat gini ya, saya akan buat sebuah tulisan ya. Sini bisa latihan controller ya. Di sini saya buat di controller ya. Nah, ya, jadi data ini akan kita panggil ya. Jadi kalau misalkan kita panggil view berarti itu adanya di controller ya, dari sini ya. Nah, jadi ini yang tadi kita tinggal ganti ya. Jadi di sini bukan lagi Melki ya, karena kita akan panggil view, return view ya, view ya, baru nama viewnya apa tadi ya. Ya, karena kita tidak di dalam folder, kita langsung index saja ya. Seperti ini ya. Jadi sekarang kalau kita reload harusnya gini ya. Jadi dia sudah berhasil menampilkan ini ya, controller ya. Ya, jadi view ya. Nah, dalam hal ini biasanya juga kita bisa mengirimkan parameter ya. Jadi parameternya itu bisa kita kirimkan ya. Ya, misalkan saya mau merubah nanti di atasnya judulnya ya, judulnya. Jadi misalkan saya kasih sebuah variabel yang namanya judul ya, sama dengan judulnya apa ya. Misalkan judulnya adalah belajar controller seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan dosen ya, dosen sama dengan misalkan yang kiri ya, seperti ini. Nah, nanti data ini harusnya bisa dikirim ke dalam view ya. Ya, jadi datanya itu bisa kita kirim di dalam view sini dengan menggunakan array ya, seperti ini ya. Nah, jadi nanti di dalam sini judul sama dengan dolar judul ya, seperti ini. Koma ya. Kemudian dia kirim lagi dosen dolar dosen ya. Nah, jadi datanya dia ambil dari atas sini ya, masuk ke dalam sini. Nah, data ini itu bisa dikirim ke view ya. Jadi di indeks ini
bisa kirim ke sini ya. Jadi di atas ini bisa kita ganti ya. Sini bisa kita ganti dengan ya. Kalau ini bisa kita pakai gini ya. Baru dolar judul seperti itu. Ini kita ganti misalkan selamat datang di mata kuliah ya. Mata kuliah web 3 dengan dosen ya, dolar dosen. Kita coba ya, saya reload. Nah ini ya, sorry ya, ada yang salah di sini, saya belum tutup H1-nya ya. Ya, oke sip. Nah, kita reload kembali ya. Ya, jadi kita bisa mengirimkan parameter di dalamnya ya. Jadi sip ya. Sekarang datanya sudah bisa dikirim dari controller ke view ya. Nah, cuman bukan itu yang kita mau lakukan ya. Yang kita mau lakukan adalah membuat sebuah web ya, model web. Kita coba saja wiki ya. Jadi kita akan mencoba membuat yang di atas ini ya. Ya, ini ya, yang menu ya. Ya, jadi kalau untuk membuat menunya berarti kita akan ganti di dalam sini ya. Datanya kita akan ganti ya. Ya, jadi datanya bisa kita ambil dari Bootstrap ya. Jadi kita hapus saja dulu ini ya, di indeksnya tadi bisa kita hapus ya. Ini baru kita masuk di Bootstrap ya, Google baru Bootstrap ya. Nah, kita pakai Bootstrap 5 ya. Nah, supaya kita tidak repot mengetik lagi, kita pakai yang template saja ya, starter template ya. Kita copy baru kita paste di dalam indeks tadi ya. Oke, nah, kalau kita lihat hasilnya sekarang, kalau saya reload, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia sudah connect dengan Bootstrap-nya ya. Nah, hello world ya. Jadi tampilannya adalah hello world di dalamnya. Saya ganti dulu hanya latihan ya. Latihan controller control ya, seperti ini. Ya, saya akan ganti hello world ini menjadi menu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Bootstrap ada namanya navbar ya. Navbar ya. Ya, navbar ini bisa kita cari ya. Kita coba pakai yang ini saja ya. Ya. Nah, ini kita copy. Ya, kita akan ganti ini ya. Kita kasih gini ya. Ya. Kalau kita reload sekarang, hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi sudah ada menu di atas, bisa juga begini ya. Search-nya kita hapus saja ya, karena kalau di ininya, di web aslinya tidak ada search ya, tidak ada. Ada ya. Kita akan rubah ya. Ya, jadi di sini kita akan buat supaya warnanya ya sebagai danger, kita pakai ya. Danger, kemudian navbarnya pakai dark ya. Dark. Kita coba Ctrl S, baru lihat. Nah, ini seperti ini ya. Ya, kita akan hapus sebagiannya. Kita hapus yang search saja ya.
Source kita hapus ya. Ya ini ya. Google Home ya. Source ya. Kita hapus. Ya. Nah, kemudian kita mau supaya home ini ya, URL-nya dia di sebelah sana ya. Berarti kita tutup dulu di bawah sini ya, div-nya ya, /div ya, seperti itu ya. Nah, data ini akan kita buatkan sebuah CSS ya. Nah, jadi kita akan link ya ke sebuah CSS nanti. Nah, di sini ya, kita coba link ya. Ya, style ya, kita kasih CSS ya, CSS. Ini kita akan buat di asset ya, kemudian folder CSS slash style ya. Oke. Jadi kita masuk di public ya, cari public dulu ya, kemudian buat sebuah ini ya, folder namanya CSS ya, kemudian di dalamnya ada file ya, style.css seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi indeksnya ya, indeksnya ini dari, kita akan atur di ini ya, navbarnya ya, kelas navbar ya. Kelas navbar, nav saja ya, nav ya, nav kita akan jadikan dia, kita jadikan displaynya flex ya. Kemudian di dalamnya justify content kita kasih space fitted. Coba ini sudah ya, jadi dia sudah bisa ya. Ya, sekarang kalau kita lihat, kita akan rubah dulu ya. Ya, jadi ini home kita jadikan dia beranda ya, beranda. Kemudian kalau kita lihat di ininya ya, profil, struktur, fakultas dan lembaga ya, profil, ya, struktur. Saya copy saja dulu ini, struktur, struktur,
Olahraga, dan drop-downnya ini kita pakai fakultas. Misalkan di sini teknik ya, di sini FKG, kemudian terus ya, saya kasih dan daftarnya. Oke, sip. Kita coba lihat dulu ya. Upload. Nah, ini ya. Jadi lembaga, struktur, dan ini. Ya, disable-nya kita hapus ya. Disable ya, ini. Kita hapus saja ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ya, jadi dia sudah bisa gitu ya. Nah, saya mau navbarnya ini berubah jadi logo ya. Nah, jadi di atas sini ya, navbar ini saya akan ubah ya jadi logo. Berarti saya akan kopikan sebuah image ya. Nah, ini sudah ada logo di dalam public ya, logo kit ya. Ya, jadi saya bisa gini ya. Saya bisa panggil IMG ya. SCR yang di dalamnya nanti kita panggil aset baru kita panggil IMG apa logo ya, logo sekikan saja name dia di image ya, image slash ya, seperti kita coba lihat hasilnya. Ini logonya besar ya. Nah, jadi ini bisa dikasih kecil lewat CSS tadi. Nah, jadi di dalam nav ya segini di CSS nya, di dalam nav ada IMG ya, yang saya mau kasih kecil widthnya sama dengan misalkan 80 px. Nah, ya masih terlalu besar ya, kecil lagi 60 atau 50 ya. Oke, sip ya. Nah, sudah jadi ya. Nah, saya mau di sini ya ada carousel ya. Ya, jadi pada saat kita aktif di beranda ada carouselnya, tapi kalau kita klik profil nanti ada profil yang muncul ya, paling tidak ada gambar ya. Ya, jadi kita bisa masuk di ini ya, di Bootstrap ya, masuk di Bootstrap, kemudian kita cari carousel ya. Carouselnya kita pakai yang biasa saja ya, ini ya. Kita copy ya, ini kita pastikan pas-pas di bawahnya nav tadi ya. Ya, jadi kita akan pastikan di bawahnya nav ya, di bawahnya nav seperti ya, di indeks tadi ya, sini ada di bawahnya nav ya, pas deh ya. Nah, di sini sudah ada beberapa image yang saya punya ya. Nah, jadi kita tinggal copy yang model image di atas tadi, baru ganti nama filenya ya. Ini ya, copy saja ini ya semua.
sampai komanya ya. Baru kita paste di bawah sini ya, di image str ya. Nah, asetnya logo, tapi sekarang kita akan ganti ya jadi key 1 ya. Ini bisa aja ya, paste ya. Ini di sini paste lagi ya, tapi key 2 ya. Dan yang ketiga ini saya hapus, paste key 3. Oke, sip ya. Kita reload ya, dan hasilnya seperti ini ya. Sudah ya, sudah jadi. Nah, untuk membuat routing, misalkan saya klik profil dan muncul tulisan profil, saya klik ini baru muncul ini, berarti saya buat ininya dulu ya. Jadi saya buat routersnya ya. Jadi di controller ya, di controller form tadi kita harus membuat function ya. Jadi function yang bisa menyelesaikan itu ya, memanggil routers ya. Misalkan function ya, function di sini saya pakai function profil ya, profil kayak gini ya. Nah, function profil ini akan mereturn ya, mereturn view profil nantinya ya. Saya copy ini, saya paste di sini ya, tapi dia hanya mereturn judul ya, judul nanti yang kita kasih ya. Jadi ya, nah, judulnya dia beda, ini dia return nanti judulnya adalah halaman profil ya, seperti ya. Ya, kemudian kita titik koma. Oke, sip ya. Jadi kita sudah punya profil dengan ini ya. Dia nanti ya, tapi dia akan memanggil bukan ini ya, tapi nanti dia panggil di view-nya ada namanya profil ya. Profil. Seperti itu ya. Nah, ini akan kita buatkan di roots-nya ya. Nah, jadi masuk di sini ya, di webnya ya. Nah, kita buatkan sebuah roots di sini ya. Jadi kontrol ini ya, dia akan ya, di sini beda dengan yang tadi yang index ya. Dia akan akses profil ya, kemudian kelasnya tetap home, tapi fungsinya adalah function profil. Ya. Kalau kita run sekarang, kita ganti di sini ya. Kalau saya coba buat di atas sini ya, saya slash profil. Nah, belum ada ya, view-nya belum ada. Ya, jadi dia sudah panggil roots-nya, tapi view ya, ini ya, view profile is not found. Jadi dia belum menemukan view. Ya, jadi kita lanjut membuat view-nya di sini ya, di sini ya. Nah, jadi saya klik kanan, saya buat file profil titik blade titik php yang isinya ya, isinya itu kita copy dari indeks ya, copy dulu dari indeks ya, karena kita kan mau sama nanti modelnya ya. Ya, oke. Nah, cuman di dalam sini tidak ada carousel ya, jadi carousel innernya ini hilang ya.
Nah, jadi mulai dari sini kita akan hilangkannya. Ya, isinya nanti adalah kita akan buat sebuah tulisan saja ya. Di sini kita kasih tulisan saja. Saya mau buat sebuah div ya, kontainer yang di dalamnya ada tulisan satu ya, selamat datang di profil Kitura, seperti itu ya. Jadi kita sudah punya ya. Nah sekarang kalau kita enter harusnya muncul ya. Nah, ini, ya. Nah, tapi belum connect. Kalau diklik sekarang belum connect ya. Karena apa? Belum kita masukkan di dalam sini. Ya, jadi supaya dia connect, tinggal kita masuk di indeks, tambahkan di atas sini. Jadi URL-nya ya. Jadi di berandanya kita tambahkan ya. Misalkan kita pakai di sini apa href ya, tanda petik bin kurung awal, kita pakai URL ya dalam kurung, kemudian kita kasih slash ya, kan slash itu tadi ya. Nah, kalau beranda URL slash saja ya. Jadi di sini kita kasih slash saja. Ya, kita bisa copy ke yang lain ya. Ya, jadi misalkan di bawah sini ada nanti apa ya? Kita copy di sini struktur ya. Seperti ya. Di bawahnya misalkan lembaga. Kita hapus saja. Ya, di sini ya. Tuh. Di sini lembaga. Seperti itu ya. Kita sesuaikan saja, ini kita copy ke ini ya. Tadi LI nya ya, kita ganti LI nya di profil ya. Mulai dari beranda sampai lembaga. Oke, sip ya. Kalau kita run sekarang seperti ini, kalau saya klik beranda itu kembali ke awal ya. Kalau saya klik profil, nah dia sudah muncul ya, beranda sudah. Tapi kalau saya klik struktur, dia not found. Kenapa? Karena struktur belum kita buat ya. Kita buat dulu ya. Ya, jadi pertama-tama yang akan kita buat adalah controllernya ya. Nah, ini kita copy saja ini ya. Copy. Baru letakkan di bawahnya. Paste ya. Kita ganti ini fungsinya jadi struktur. Dan di dalamnya dia akan mengakses nanti sebuah view namanya struktur. Seperti itu ya. Nah, ini halaman struktur. Oke. Nah, yang kedua yang kita akan lakukan adalah mendefinisikan rootnya ya. Nah, jadi di webnya ya, webnya kita akan buat ya. Di sini kita akan copy ini, kita akan buat root baru seperti ini dengan nama struktur dan fungsinya adalah
struktur seperti itu ya. Nah, belum ada. Kalau kita run sekarang ya, saya refresh ya, saya klik profil bisa. Kalau saya klik ini belum ya, struktur ya. Harusnya dia sudah error ya sebenarnya, karena dia sudah mengambil ini. Kalau kita klik profil sudah, oke sip ya, struktur plus struktur. Oke ya, kita coba ini dulu. Profil struktur. Kita buat sebuah, kita copy saja ya ini ya. Jadi kita buat sebuah file di sini namanya struktur titik blade titik php. Ya, yang isinya itu sama saja dengan ini ya. Ctrl C, Ctrl A ya, Ctrl C. Nah, baru paste di struktur ya. Cuman ininya yang berubah ya, tentang di struktur ya. Oke, sip ya. Terreload, harusnya sudah muncul ya. Oke, masih not found. Berarti dia kesalahan di ini. Controller sudah cocok. View, struktur, judul. Kalau diakses di atas slash sudah slash not found. Berarti di view-nya yang salah. Struktur ya. Oke, kita coba tes. Oke, bisa ya. Nah, jadi sekarang kalau kita klik beranda, profil dan struktur. Oke, sip ya. Kita kembali ke beranda ya. Ya, untuk seterusnya bisa dilanjutkan ke yang lain ya. Nah, jadi dibuat kontrolernya yang lainnya supaya bisa connect semua ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat datanya kita ambil dari database ya. Ya, terima kasih.